semua, kita lanjut lagi masih dengan Bu Ida dalam penjelasan PKM, Program Kreativitas Mahasiswa. Ini video yang kedua. Bu Ida akan jelaskan secara garis besar PKM dikelompokkan menjadi 3. Pertama adalah PKM 5 bidang. Di dalamnya ada PKMP, ada PKMM, ada PKMK, ada PKMT, dan PKMKC. Nanti Bu Ida ingatkan lagi dah dalam penjelasan di bawahnya ya. Di video pertama sebetulnya sudah ada tuh penjelasan itu singkatan dari apa sih gitu ya. Kemudian ada PKMAI dan PKMGT. Dan yang ketiga kelompok PKMGFK. Nah, Bu Ida akan coba menjelaskan satu-satu tentang karakteristik. Kalau teman-teman nanti, kayaknya aku tertarik dengan PKMP nih, PKMK nih. Nanti coba ya dilihat karakteristiknya. Karakteristik PKMP atau penelitian dikatakan pertama, topik tidak dibatasi namun diharapkan dikaitkan dengan penyelesaian masalah kekinian. Jadi bisa angkat apa saja, tapi penyelesaiannya harus kekinian. Yang kedua adalah judul sebaiknya tidak menggunakan singkatan yang tidak baku. Maksimal 20 kata. Jadi jangan sampai judulnya sampai satu ini ya, satu kertas gitu, satu A4 itu ya, jangan gitu ya. Maksimal 20 kata. PKM ini dikelompokkan menjadi 2 lagi nih. Satu PKMPE penelitian eksakta dan satu lagi adalah PKMSH sosial humaniora. Jadi tinggal dilihat lagi penjelasan lebih detail lagi, nanti teman-teman kalau mau ikut terlibat boleh ya. Kami akan sharekan materi-materinya. PKMP ini atau penelitian eksakta ini meliputi penelitian yang mengungkap hubungan sebab akibat, aksi dan reaksi, rancang bangun, eksplorasi, materi alternatif, desain produk atraktif gitu ya, blueprint dan sejenisnya, atau identifikasi senyawa kimia aktif ya. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri, wah gue tertarik sama yang ini nggak ya gitu ya. Atau PKM penelitian yang SH gitu ya, yang sosial humaniora, meliputi penelitian yang mengungkap hubungan sebab akibat, penelitian deskriptif tentang perilaku sosial gitu ya, ekonomi, pendidikan, kesehatan atau budaya masyarakat baik terkait dengan kearifan lokal maupun perilaku kontemporer. Nah, ini penjelasan karakteristik dari PKMP. Dan yang kedua adalah karakteristik PKMK, kewirausahaan gitu ya. Topik juga tidak dibatasi namun diharapkan dikaitkan dengan penyelesaian masalah kekinian. Judul sebaiknya tidak menggunakan singkatan yang tidak baku dan maksimal 20 kata. PKMK bertujuan untuk menumbuhkan pemahaman dan keterampilan mahasiswa dalam menghasilkan komoditas unik serta merintis kewirausahaan yang berorientasi pada profit. Nih, jadi ada unsur profitnya gitu ya. Namun tetap lebih mengutamakan keunikan dan kemanfaatan komoditas usaha atau ada muatan intelektual daripada profit. Profit penting sih, tapi kan dampak, fungsinya kan jauh lebih penting dong dari profitnya gitu ya. Pelaku utama adalah mahasiswa, pihak lainnya hanya sebagai faktor pendukung. Itu PKMK, kewirausahaan. Yang selanjutnya adalah PKM karakteristik PKMM, pengabdian masyarakat. Sama, topik tidak dibatasi namun diharapkan dikaitkan dengan penyelesaian masalah kekinian. Judul sebaiknya tidak menggunakan singkatan yang tidak baku dan maksimal 20 kata gitu ya. PKMM bertujuan untuk meningkatkan empati. Apa sih empati? Empati di mana kita menempatkan diri kita pada posisi orang lain, kan gitu tuh empati ya. Jadi meningkatkan empati mahasiswa terhadap persoalan masyarakat. Nah, kemudian penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kampus yang menjadi solusi bagi persoalan atau kebutuhan masyarakat. Tidak berorientasi pada profit. Namanya juga pengabdian masyarakat, profit sih penting, tapi tentu untuk masyarakatnya gitu ya. Kemudian direkomendasikan merupakan respon dari persoalan yang disampaikan masyarakat. Nggak kita bikin-bikin sendiri, tapi kita lihat ada kebutuhan ini nih, ada masalah ini nih, masyarakat yang mengatakan atau yang memberikan usulan gitu ya, ini nih ada masalah begini dan kita membantu untuk menyelesaikannya. Kemudian diperlukan surat pernyataan, nanti pada waktu teman-teman tertarik nih ya PKM pengabdian masyarakat ini, diperlukan surat pernyataan kesediaan bekerja sama antara pengusul dan kelompok masyarakat calon mitra. Nah, surat disertakan dalam lampiran proposal. Nah, kita lanjut lagi PKMT, karakteristik dari PKMT.
kita lihat pertama tetap sama ya, tidak dibatasi namun diharapkan dikaitkan dengan penyelesaian masalah kekinian. Judul sebaiknya tidak menggunakan singkatan yang tidak baku dan maksimal 20 kata. PKMT, kekinian teknologi ya, bertujuan membuka wawasan ilmu pengetahuan teknologi mahasiswa terhadap persoalan yang dihadapi dunia usaha mikro sampai perusahaan besar, atau masyarakat yang berorientasi pada profit, seperti misalnya gitu ya, bidan yang memiliki klinik bersalin, petani, nelayan, pedagang, jamu gendong, tukang becak, dan lain-lain sebagainya. Solusi ilmu pengetahuan teknologi yang diimplementasikan harus merupakan respon persoalan prioritas yang disampaikan calon mitra atau oleh masyarakatnya gitu ya. Nah, jadi kita di sini teman-teman diharapkan bisa menolong nih bagaimana kita berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. PKMT ini mewajibkan adanya surat pernyataan kesediaan bekerja sama antara pengusul dan calon mitra, sama dengan yang tadi ya, dan surat disertakan dalam lampiran proposal. Selanjutnya adalah karakteristik PKM-KC atau karya cipta. Topik tidak dibatasi namun diharapkan dikaitkan dengan penyelesaian masalah kekinian, sama aja tadi ya. Judul sebaiknya tidak menggunakan singkatan yang tidak baku dan maksimal 20 kata. PKM-KC bertujuan untuk membentuk kemampuan mahasiswa manusia ya, tapi kan mahasiswa manusia ya, membentuk kemampuan mahasiswa mengkreasikan sesuatu yang baru dan fungsional atas dasar karsa dan nalarnya. Terus PKM-KC tidak meniru produk existing baik di dalam maupun di luar negeri, kecuali memodifikasi prinsip dan atau fungsinya. Karya cipta bisa saja belum memberikan kemanfaatan langsung bagi pihak lain, tapi kita tahu bahwa ini bisa gitu ya. Kita berharap ini suatu waktu bisa membawa dampak kepada sekitarnya. Nah, selanjutnya adalah karakteristik PKMAI gitu ya, artikel ilmiah. Topik tidak dibatasi namun diharapkan dikaitkan dengan penyelesaian masalah kekinian, sama. Judul sebaiknya tidak menggunakan singkatan yang tidak baku dan maksimal 20 kata ya. PKMAI bertujuan untuk memberi pengalaman mahasiswa menghasilkan karya tulis ilmiah. Wih, kalau udah bisa bikin ini kayaknya ya teman-teman bisa langsung tuh bikin skripsi, tesis, disertasi apa tuh dokter. Wah, dengan lebih gampang ya, lebih cepat gitu ya, karena sudah mencoba hal yang ini dulu gitu ya. Kemudian merupakan program penulisan artikel ilmiah yang bersumber dari hasil kegiatan akademik lainnya dalam bidang pendidikan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat. Misalnya studi kasus, praktek di lapangan, KKN, PKM, magang, dan lain sebagainya. Selanjutnya masih ada berapa ini? Masih ada 2 kayaknya ya. Karakteristik PKM GT, ya, gagasan tertulis. Topik tidak dibatasi namun diharapkan dikaitkan dengan penyelesaian masalah kekinian. Judul sebaiknya tidak menggunakan singkatan yang tidak baku dan maksimal 20 kata. PKM GT bertujuan untuk meningkatkan daya imajinasi mahasiswa dalam merespon tantangan zaman. Umumnya berupa konsep perubahan dan atau pengembangan dari berbagai aspek berbangsa, bersifat futuristik, jangka panjang, tetapi berpotensi untuk direalisasikan gitu ya. Jangan cuma ide-ide di bayang-bayang, di mimpi-mimpi nggak terwujud gitu ya. Kita tetap harus berpikir segala sesuatu itu, ide-ide hebat itu harus bisa diaplikasikan dalam dunia nyata. Nah, kemudian karakteristik PKM gagasan futuristik konstruktif atau GFK. Topik tidak dibatasi namun diharapkan dikaitkan dengan penyelesaian masalah kekinian. Judul sebaiknya tidak menggunakan singkatan yang tidak baku dan maksimal 20 kata. Nah, selanjutnya PKM GFK ini ya bertujuan untuk memotivasi partisipasi mahasiswa dalam mengelola imajinasi, persepsi, dan nalarnya. Memikirkan tata kelola yang futuristik namun konstruktif sebagai upaya pencapaian tujuan yang SDGs itu ya, yang tadi apa ya, Sustainable Development Goals itu ya, yang di Indonesia maupun solusi keprihatinan seluruh bangsa. Nah, itu harapan kita bisa dilakukan. Nah, teman-teman sekalian tuh ada macam-macam, tapi kalau ngerasa masih belum dalam penjelasannya Bu Ida, kita punya materinya lengkap.
Kalau teman-teman tertarik, nanti kita akan bagikan kamu yang tertarik yang mananya. Yang PKMKK, PKMPK, PKMKCK, artikel ilmiah kah. Nanti kita akan sharingkan supaya kamu bisa baca lebih dalam. Ini kan kita cuma mencoba mensosialisasikan yang garis besarnya. Kalau yang detail-detailnya harus ada peran mahasiswa dong. Masa sudah dikasih pisangnya masih mesti dibuka kulit, masih harus dibuka kulitnya dan harus disuapi? Enggak dong. Mahasiswa kan nggak begitu. Saya yakin sekali teman-teman akan jadi orang-orang yang luar biasa, membawa dampak bagi sekitarmu ketika kau bisa terlibat dalam program kreativitas mahasiswa ini. Kalau teman-teman tertarik, kembali lagi jangan lupa email ke bma@ciputra.ac.id atau ke nomor WA BMA. Silahkan daftar, baik kamu yang sudah punya tim ataupun belum punya tim, nggak masalah. Tapi ayo sama-sama teman-teman ya, kita mencoba mengajak banyak orang menjadi pribadi-pribadi yang tidak saja mampu untuk melihat masalah, tapi kita mampu memberikan solusi dari setiap masalah. Terima kasih, salam sehat.